Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Nurholifah MPD, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi dengan asal instansi Institut Teknologi Sumatera. Dan kali ini saya akan mempresentasikan laporan rancangan aktualisasi berjudul Implementasi Video Pembelajaran dalam Membantu Mahasiswa Memahami Critical Reading. Ya, jadi ini adalah latar belakang. Tentu saja akan bermula dari ASN adalah pelayan publik ya. Fungsi dari ASN adalah tanggung jawab dan profesinya yaitu sebagai pelayan publik, tentu saja yang akan memberikan pelayanan terbaik, servis terbaik, dan akan mendahulukan kepentingan publik dahulu daripada kepentingan sendiri. Dan untuk dosen, yaitu mempunyai 3 tanggung jawab, 3 tugas dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan kali ini penulis atau saya sendiri akan berfokus pada pengajaran, di mana sebagai dosen, sebagai ASN pelayan publik harus memberikan pelayanan terbaiknya, servis terbaiknya, salah satunya di bidang pengajaran. Namun ada beberapa isu yang muncul gitu ya. Nah, ada beberapa isu yang muncul dalam instansi, yaitu yang pertama kurangnya ketersediaan kelas, karena ini sebenarnya data di 2021. Ya, ini data 2021, ITERA menerima kurang lebih 5.000 mahasiswa, dan kemungkinan di 2022 juga angka tersebut akan tetap muncul. Jadi tidak seimbang dengan adanya kelas begitu. Nah, karena banyaknya mahasiswa lalu kurangnya ketersediaan kelas di 2022 yang seharusnya perkuliahan sudah bisa dilakukan secara offline, secara luring, tetapi tidak bisa, yaitu pembelajaran tetap dilakukan dengan daring, pembelajaran jarak jauh. Dan karena pembelajaran jarak jauh tentunya menimbulkan beberapa dampak, memberikan dampak negatif gitu ya. Yang paling pertama yaitu kurangnya disiplin waktu. Jadi berdasarkan interview salah satu dosen MKU, mata kuliah umum yang ada di instansi penulis, beliau menyebutkan bahwasannya karena ini pembelajaran jarak jauh dan kelasnya itu besar, satu kelas itu bisa terdiri sampai 80 mahasiswa, jadi disiplin waktunya tuh kurang begitu. Dan untuk mengontrol kelas yang begitu besar itu juga sulit. Ini salah satu kekurangan begitu ya, dampak dari pembelajaran jarak jauh. Lalu yang kedua, banyak sekali alasan-alasan tentang kendala jaringan yang disampaikan oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, karena ini adalah pembelajaran jarak jauh daring, tentu saja dinamika pembelajarannya itu monoton. Ketika pembelajaran offline, pengajar itu atau dosen bisa melakukan hal-hal seperti diskusi atau melakukan brainstorming atau pengelompokan mahasiswa begitu ya, diberikan topik kemudian presentasi di depan kelas, dan itu membuat kelas hidup. Tetapi ketika pembelajaran online, hal seperti itu sulit terjadi. Dan akhirnya yang terakhir, isu terakhir itu ternyata yang ditemukan yaitu bahan ajar kurang menarik. Dinamika pembelajarannya monoton, lalu kemudian bahan ajarnya ternyata kurang menarik. Ini didapatkan dari dokumentasi dari PowerPoint slide yang ada di e-learning. Sebenarnya tim bahasa Inggris itu sudah memberikan modul dan sudah memberikan PowerPoint slide di e-learning kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu bisa mengaksesnya kapanpun begitu. Tetapi memang hanya berupa PowerPoint slide, hanya berupa slide. Dan ketika penulis melakukan interview gitu, bertanya kepada beberapa mahasiswa, salah satu mahasiswa itu mengatakan bahwa tidak bisa mengerti begitu, tidak, sulit untuk mengerti karena itu hanya berupa slide. Dan setelah penulis menanyakan apakah mahasiswa tersebut memiliki keinginan atau melakukan research gitu ya, mencari data lain, mencari materi lain di luar e-learning tersebut, dan ternyata tidak melakukan hal tersebut. Berarti kan memang tidak hanya tidak hanya dilakukan oleh pengajar, yaitu memberikan bahan ajar yang kurang menarik, tetapi juga rendahnya literasi mahasiswa gitu. Isu-isu inilah yang terdapat di instansi yang pada akhirnya penulis itu harus menggagas suatu usulan
untuk memenuhi permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu yang pertama yang dilakukan adalah dengan metode APKL. Apakah isu tersebut aktual, kemudian layak untuk dibahas sampai selanjutnya menemukan solusi. Dan ternyata setelah diteliti, setelah didiskusikan begitu ya, ketiga isu tersebut itu layak untuk dibahas. Kemudian yang selanjutnya itu dengan metode USG untuk menentukan untuk menentukan isu mana nih harus dibahas lebih lanjut begitu. Penentuan isunya itu yang mana untuk dibahas lebih lanjut, dan memakai urgency, seriousness dengan growth. Dan ini penilaiannya adalah penilaian 1-5. Jadi masing-masing dari ketiga isu tersebut dinilai urgensinya berapa, kemudian seriousness-nya berapa, kemudian growth-nya berapa, dan ditemukanlah hasil, yaitu bahan ajar yang kurang menarik. Inilah isu yang akan dibahas oleh penulis. Dari isu tersebut, penulis menemukan gagasan, yaitu pembuatan video pembelajaran yang kemudian akan diupload di YouTube dan di-share linknya sebelum perkuliahan. Namun sebelum ini, penulis juga melakukan analisis menggunakan diagram fishbone. Sebenarnya semua yang ada di dalam diagram fishbone ini sudah dibahas di sebelumnya ya. Oh, ternyata berdasarkan dokumen yang ada, hasil interview dosen plus mahasiswa, itu metode pengajarannya itu hanya ceramah, karena kan memang hanya perkuliahan daring ya. Kemudian tetap diberi modul juga, hanya saja tidak dibaca begitu dengan mahasiswa. Jadi rendah literasi dari mahasiswanya. Kemudian bahan kurang menarik, YouTube channel yang belum dimanfaatkan dengan baik, yang akhirnya menemukan permasalahan, yaitu kurangnya kreativitas dosen dalam menyiapkan bahan ajar yang didampingi begitu ya, dengan rendahnya minat mahasiswa dalam mencari bahan perkuliahan. Yang pada akhirnya penulis menggagas usulan, yaitu implementasi video pembelajaran. Nah, ini adalah jadwal-jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis. Jadi ini yang paling pertama yang akan dilakukan, jadwal kegiatannya. Dan ini sebenarnya dari setiap kegiatan itu ada sub-kegiatannya, ada sub-kegiatannya. Dari pelaksanaan konsultasi kepada coach atau kepala UPT Bahasa, ini dari meminta izin, memberitahukan bahwasannya ini rancangan aktualisasi penulis, kemudian meminta kritik serta saran, lalu berlanjut ke kedua, pembuatan video pembelajaran yang dimulai dengan membuat slide yang outputnya juga akan berupa PowerPoint, kemudian dilanjut dengan perekaman. Lalu yang ketiga, ada pelaksanaan sosialisasi kepada coach dan rekan sejawat. Jadi setelah selesai membuat video pembelajaran, itu akan di-share kepada rekan sejawat, kemudian diminta kritik dan sarannya juga. Lalu tibalah ke pelaksanaan pembelajaran. Di pelaksanaan pembelajaran ini, yang paling pertama yaitu upload videonya ke YouTube. UPT Bahasa. Lalu kemudian share link video YouTube-nya ke grup WhatsApp mahasiswa, agar mahasiswa itu dapat menontonnya terlebih dahulu sebelum perkuliahan. Karena tujuannya yaitu supaya mahasiswa itu sudah mendapat insight terlebih dahulu, agar perkuliahan yang terjadi itu bisa menyenangkan gitu. Diskusinya dua arah dan terjadi tanya jawab. Lalu yang terakhir ya, pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan. Nah, di sini melakukan interview, penulis akan melakukan interview ke beberapa mahasiswa untuk menanyakan apa dampak dari pemberian video pembelajaran sebelum perkuliahan terjadi. Dan ini dampak pemecahan isu atas gagasan yang diajukan oleh penulis. Yang pertama tentu saja meningkatkan kualitas dan kapasitas dosen, apalagi dengan adanya Smart ASN, penggunaan teknologi begitu ya. Jadi ini tentu saja akan meningkatkan kualitas dan kapasitas dosen. Lalu yang kedua, karena dosen begitu profesional, untuk akuntabel, begitu profesional dan kompeten dalam menjalankan tugasnya, tentu saja akan memberikan nama baik di mata masyarakat
untuk institut begitu. Dan yang terakhir, karena materi ini akan diupload di YouTube yang tentu saja kemudahan akses, akan mudah diakses bagi siapa saja. Jadi ilmu ini akan memberikan manfaat tidak hanya untuk mahasiswa ITERA tetapi juga untuk yang di luar ITERA. Dan yang terakhir, kendala serta antisipasinya yaitu karena kesibukan tinggi tim bahasa Inggris, kemungkinan penulis akan mendatangi satu persatu individu untuk melakukan sosialisasi. Lalu jika tidak diizinkannya penggunaan YouTube UPT Bahasa, maka penulis akan membuat kanal YouTube sendiri. Dan yang terakhir, jika mundur jadwal perkuliahan karena perkuliahan akan dimulai di pekan keempat Agustus sepertinya, karena Agustus ini akan ada 5 pekan begitu ya. Namun jika perkuliahan mundur, maka penulis akan memaksimalkan perkuliahan di pekan pertama. Ya, dan tentu saja sarannya, ketika memang ini insya Allah berhasil, maka pembuatan video ajar itu semoga tidak hanya berfokus pada materi critical reading saja, tetapi juga materi bahasa Inggris yang lain. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.